Pria yang membantai 5% populasi bumi hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah titisan Genghis Khan. Ini bukan film horor. Ini adalah monumen yang ditinggalkan oleh satu orang bernama Timur Leng. Kembali lagi dengan gue, Morino, di channel The Odyssey. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana seorang Genghis Khan membangun kekaisaran daratan terluas dengan visi menyatukan dunia. Namun, sejarah memiliki sisi yang jauh lebih gelap. Kalian penasaran dengan ceritanya? Ayo kita bahas semuanya. 100 tahun setelah kematian Sang Khan Agung, muncul seorang penakluk dari Uzbekistan yang tidak hanya ingin menguasai dunia, tapi ingin dunia gemetar hanya dengan mendengar namanya. Jika Genghis Khan adalah badai yang menyatukan, pria ini adalah api yang menghanguskan. Hari ini kita akan masuk ke dalam pikiran seseorang jenius militer sekaligus pembantai paling sistematis dalam sejarah, Timur si Pincang. Lahir di Kesh, Uzbekistan pada tahun 1336, Timur Leng lahir di era kekacauan setelah Kekaisaran Mongol pecah. Nama Leng sebenarnya adalah ejekan. Timur I Lame atau dikenal sebagai Timur si Pincang. Luka ini ia dapatkan di masa mudanya saat mencuri domba. Sebuah panah menembus tangan dan kaki kanannya. Jadi bisa dibilang Timur Leng ini adalah korban bullying di eranya. Tapi fisik yang cacat tidak mengecilkan nyalinya. Timur menderita ketidaknyamanan atau rasa insecure yang sangat berlebihan. Ia dapat karena dia bukan keturunan langsung dari seorang Genghis Khan. Untuk menutupi itu semua, dia menikahi seorang putri keturunan langsung dari sang Genghis dan memakai gelar Gurkhan atau sang menantu. Sepanjang hidupnya, Timur bertarung bukan hanya untuk tanah, tapi untuk membuktikan bahwa dialah sang pewaris takdir Mongol yang sebenarnya. Jadi bisa dibilang Timur Leng ini ingin menduduki tahta yang sama, dikenal sebagai kehebatan yang sama oleh seorang Genghis Khan. Berbeda dengan seorang Genghis Khan yang menaklukkan untuk membangun sistem yang lebih baik, Timur menaklukkan untuk memberi pelajaran yang tak terlupakan kepada setiap musuhnya. Ketika dia menyerang New Delhi di India atau Isfahan di Persia, dia tidak hanya membasmi tentara. Dia memerintahkan setiap prajuritnya membawa minimal 2 kepala penduduk sipil untuk dijadikan sebuah tengkorak yang tersusun rapi ya, di bawahnya. Jadi monumen tengkorak gitu. Kalian bisa membayangkan bagaimana bengisnya seorang Timur Leng ini. Coba kalian bayangkan semua pemandangan tumpukan tengkorak yang disusun rapi di depan gerbang kota. Di luar tembok kota yang baru saja hancur, berdiri menara-menara tinggi yang itu tuh semua terbuat dari semua tengkorak manusia yang masih berdarah ya kan. Di Isfahan dilaporkan ada 28 menara yang masing-masing berisi 1.500 tengkorak. 1.500 tengkorak. Betapa kejamnya seorang Timur Leng ini. Ini adalah pesan psikologis yang brutal. Jika kalian melawanku, kalian tidak hanya mati, tapi kalian akan menjadi bagian dari monumen kengerianku. Diperkirakan 17 juta orang atau 5% penduduk bumi saat itu lenyap di bawah pedang seorang Timur Leng. Kisah Timur Leng tidak berhenti saat ia mati di tahun 1405. Dia dimakamkan di Gur-e-Amir dengan peringatan yang tertulis di nisannya, barang siapa yang membuka makamku, dia akan melepaskan penjajah yang lebih mengerikan dariku. Selama ratusan tahun berlalu, tidak ada yang berani menyentuhnya. Hingga tanggal 19 Juni 1941,
arkeolog asal Soviet atas perintah Joseph Stalin. Kalian tahu nggak siapa itu Joseph Stalin? Membongkar makam tersebut. 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 22 Juni, Hitler melancarkan operasi besar yang bernama Barbarossa atau dikenal sebagai invasi terbesar Rusia. Kutukan Timur seolah bangun dari tidur panjangnya. Baru setelah tulang Timur Leng ini dikuburkan dengan rasa hormat setahun kemudian, Jerman mulai kalah di Stalingrad. Apakah ini kebetulan ataukah ambisi Timur memang tak boleh diganggu? Seorang Timur Leng adalah paradoks. Dia adalah pria yang hafal Al-Quran, pencinta seni, dan pelindung para ilmuwan. Namun tangannya berlumuran darah jutaan manusia tak berdosa. Dia membuktikan satu hal penting, bahwa sejarah seringkali ditulis oleh orang-orang yang terlalu terobsesi pada kejayaan masa lalu, sampai mereka lupa nilai kemanusiaan di masa sekarang. Setiap perjalanan punya akhir, tapi setiap akhir adalah awal dari pencarian yang baru. Saya Morino, sampai jumpa di perjalanan The Odyssey berikutnya.